informasi di dalam bimbingan dan konseling. Lanjut saja ke dalam pembahasannya ya. Teknologi informasi merupakan faktor penting dalam proses pelayanan termasuk juga bimbingan dan konseling. Oleh karena itu, diharapkan dengan adanya teknologi informasi ini dapat membantu atau mempermudah guru BK ataupun juga konselor untuk lebih kreatif, variatif, inovatif dalam mencari informasi dengan sebaik-baiknya dan juga seoptimal mungkin tentang konseli agar pelayanan BK yang diberikan mendapatkan hasil yang lebih maksimal dan juga optimal. Nah, kembali lagi ke pembahasan yaitu fungsi teknologi informasi di dalam BK itu apa sih? Yang pertama yaitu publikasi. Teknologi informasi dimanfaatkan sebagai sarana pengenalan kepada masyarakat luas dan juga sebagai pemberi informasi mengenai bimbingan dan konseling. Yang kedua yaitu pelayanan dan bantuan. Berdasarkan fungsi ini, bimbingan dan konseling dilakukan dengan format jarak jauh dengan bantuan teknologi informasi. Poin yang ketiga yaitu pendidikan. Di dalam informasi yang diberikan melalui teknologi informasi mengandung unsur-unsur pendidikan, yang dimana seorang konselor yang pandai menggunakan TI ini, yang dengan contoh barusan mengirimkan file ataupun dokumen terhadap seorang konseli, itu dapat menunjang pendidikan konseli tersebut, sehingga konseli tersebut tidak ketinggalan informasi dan juga pembelajaran yang telah dia tinggalkan. Lanjut ke peran dari TI itu apa sih dalam BK? Teknologi informasi juga sebagai alat untuk meningkatkan prestis BK pada masyarakat sebagai layanan dukungan sistem pada BK agar layanan yang diberikan menjadi lebih efektif dan efisien sebagai media untuk mempermudah dalam perencanaan, pelaksanaan, dan juga evaluasi dalam kegiatan bimbingan dan konseling. Sebagai media yang dapat meningkatkan produktivitas kinerja guru BK di sekolah tepatnya, sebagai media yang mempengaruhi program bimbingan dan konseling yang modern, sebagai media untuk menghilangkan masalah jarak dan waktu yang dialami guru BK atau konselor dengan peserta didik ketika pelayanan BK berlangsung, dan sebagai alat untuk memperkuat kompetensi terhadap profesi lainnya agar BK tidak ditinggalkan oleh peserta didik. Nah, lanjut ke pemanfaatan teknologi informasi. Pemanfaatan teknologi informasi diharapkan dapat mendorong guru BK atau juga konselor untuk lebih kreatif, inovatif, variatif dalam mencari informasi terbaru dalam proses layanan. Oleh sebab itu, teknologi harus dimanfaatkan dengan sebaik-baiknya agar pelayanan yang diberikan bisa memberikan hasil yang optimal. Agar teknologi bisa dimanfaatkan secara optimal, maka tidak akan terlepas dari persepsi yang penilaian guru BK atau konselor tentang pentingnya teknologi informasi, kemauan, pengetahuan, dan juga keterampilan guru BK atau konselor dalam pemanfaatannya untuk proses pelayanan. Guru BK atau juga konselor yang memiliki pengetahuan dan memanfaatkan teknologi informasi dalam bimbingan dan konseling. Lanjut pada kelebihan dari teknologi informasi di dalam bimbingan dan konseling. Yang pertama yaitu menjadikan konselor sebagai pribadi yang terlatih, efektif, dan efisien dalam penggunaan teknologi informasi dan juga komunikasi. Poin B yaitu menjadikan konselor sebagai pendidik yang memiliki kepedulian terhadap pendidikan dan penggunaan teknologi informasi dan komunikasi.
C. Yaitu menjadikan konselor lebih terampil terhadap tren penggunaan teknologi dalam bimbingan dan juga konseling. Yang keempat atau poin D yaitu menjadikan konselor memiliki kemampuan untuk menggunakan sumber-sumber teknologi lain yang dapat dimanfaatkan dalam proses bimbingan dan konseling. Menjadikan konselor lebih tertarik untuk membangun perencanaan penggunaan teknologi dalam bimbingan dan konseling. Yang poin E yaitu meningkatkan kemampuan evaluasi atau asesmen terhadap efektivitas penyelenggaraan bimbingan dan juga konseling. Jika tadi ada kelebihan, tentunya ada kekurangan teman-teman, yaitu di mana tidak semua guru BK ataupun konselor mampu beradaptasi dengan teknologi informasi. Ketidakmampuan guru BK ataupun konselor dalam menggunakan teknologi informasi akan berdampak terhadap proses dan hasil layanan. Sebagai contoh, jika guru BK ataupun konselor hanya berceramah tanpa menggunakan teknologi sebagai media, maka peserta didik akan mengalami kebosanan. Kebosanan peserta didik menyebabkan peserta didik nantinya tidak tertarik dan pesan yang akan disampaikan tidak bisa diterima oleh konseli. Ya, sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.